Pak Wagub, ini mengkhawatirkan sampai gubernur kemudian menyatakan Pak Anies Baswedan jangan sampai kemudian menarik emergency brake atau rem darurat. Apa yang dimaksud dengan emergency brake ini dan bagaimana kondisi Jakarta sesungguhnya pada saat ini terkait dengan positif corona? Pak Wakil Gubernur, silakan. Jadi yang pertama, sebagaimana sudah kami sampaikan sejak awal, jauh sebulan yang lalu lebih, bahwa kami akan melakukan pelonggaran ketika itu tanggal 4 Juni, mulai tanggal 5 sampai 2 Juli. Pelonggaran, namun demikian pelonggaran ini tetap diikuti dengan PSBB. Jadi namanya PSBB masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Apa pesan yang kami sampaikan bahwa di masa pelonggaran ini, potensi orang keluar rumah akan meningkat, potensi daripada interaksi meningkat, potensi kerumunan meningkat, yang pada akhirnya maka potensi penyebaran juga dimungkinkan meningkat. Dan untuk itu perlu ada pengendalian dan pengaturan. Pengendalian pengaturannya seperti apa? Kami minta bahwa tempat yang terbaik tetap berada di rumah. Jadi kalau bagi yang keluar, ada syarat yang harus dipenuhi. Satu, yang keluar rumah adalah orang yang sehat, tidak diperkenankan yang lansia dan anak-anak. Kemudian selain bagi orang yang sehat, yang keluar rumah juga untuk keperluan yang sangat penting. Jadi sejauh pekerjaan bisa dikerjakan di rumah, kerjakan di rumah. Sejauh berjualan, berdagang, bisa di rumah. Belajar semuanya tetap kami minta di rumah. Dan bekerja kami minta juga sedapat mungkin di rumah. Dan saya tertarik Pak Wagub, tadi Anda katakan, yang keluar ini adalah yang sehat, lansia dan anak-anak tetap di rumah. Bahkan selama masa PSBB transisi ini. Betul, jadi lansia dan anak-anak juga kami minta untuk tetap berada di rumah. Karena lansia dan anak-anak lebih rentan terpapar virus corona dibandingkan orang yang dewasa. Jadi di bawah 20 tahun dan, mohon maaf ya, di bawah 20 tahun betul ya, dan di atas 60 tahun? Bukan di bawah 20 tahun, jadi umurnya itu 9 tahun ke bawah ya. Oh oke, di bawah anak-anak. Di bawah 10 tahun dan di atas 60 tahun? Betul. Oke, di bawah 10 tahun dan di atas 60 tahun itu tetap di rumah? Iya, lebih kita minta tetap berada di rumah sejak awal karena potensinya lebih mudah, lebih rentan dibandingkan yang berumur dewasa. Namun demikian kami ingatkan juga yang keluar itu harus yang betul-betul sehat dan memenuhi protokol COVID yang ketat. Nanti tanggal 16 Juli juga akan ada evaluasi, tentu kita bisa mempertimbangkan dan bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Tentu tidak akan dilakukan PSBB transisi selanjutnya karena sekarang pun akan lebih tinggi. Tapi saya tidak ingin mendahului kemudian keputusan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 16 Juli nanti. Termasuk juga pembukaan hiburan dan pembukaan bioskop misalnya. Itu hampir pasti akan dibatalkan, Pak Wagub? Ya, jadi memang sejak kami membuka masa transisi atau pelonggaran 50%, beberapa unit kegiatan kita buka. Mulai dari rumah ibadah sampai terakhir ruang rekreasi atau taman rekreasi. Ada tempat-tempat yang lain yang belum kami buka, diantaranya bioskop, wedding, ruang-ruang pertemuan, dan lain-lain. Memang direncanakan di akhir nanti di 29 Juli bioskop akan dibuka. Tapi sekali lagi itu nanti masih dalam pertimbangan. Kita akan lihat perkembangan yang sangat fluktuatif, sangat dinamis. Jadi sejauh ini belum kita putuskan apakah nanti tetap dibuka atau tetap ditutup. Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan juga mengatakan bahwa 66% di Jakarta ini adalah orang tanpa gejala yang ditemukan dalam kasus positif baru yang beberapa hari terakhir ini mencapai rekor tertinggi di Jakarta. Yang ingin saya tanyakan, tinggi sekali OTG-nya di Jakarta, Pak Wagub. Apa yang terjadi sesungguhnya? Ya, jadi betul sekali memang kami ini salah satu cara penyelesaian kami terhadap penyebaran COVID ini adalah melakukan identifikasi masalah. Di antaranya adalah kami meningkatkan testing dan tracing dan treatment. Jadi semakin banyak memang testing yang kami lakukan dan memang diikuti juga ada peningkatan penyebaran. Jadi Jakarta memastikan untuk terus melakukan testing secara masif. Alhamdulillah sudah lebih dari 294.000 testing. Dan ini melebihi standar yang diminta oleh WHO. Dan kami tidak menutup-tutupi, justru kami sangat transparan, kami sangat terbuka, terus melakukan testing. Kami tahu di beberapa daerah juga ada khawatiran
bahwa kalau banyak testing dan jangan-jangan nanti semakin banyak diketahui. Tetapi Jakarta mengambil prinsip ada ketransparan, ada keterbukaan, dan memastikan segera melakukan identifikasi. Caranya tidak lain, yaitu testing dan tracing. Alhamdulillah, memang dalam banyaknya testing ini, kami bisa segera mengetahui mana-mana pasien-pasien yang terpapar virus corona. Dan diantaranya juga orang tanpa gejala. Ini juga yang menjadi perhatian kita semua. Belum lagi kekhawatiran WHO, para ahli yang menyampaikan bahwa dimungkinkan melalui udara, ini lebih lagi khawatir kita. Tentu sekarang saatnya kita mengambil langkah-langkah preventif, pencegahan yang lebih baik, dengan cara diantaranya melakukan testing sehingga kita bisa segera cepat melakukan identifikasi dan penanganannya lebih baik lagi. Testing itu dilakukan masif oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, apresiasi terkait ini. Tapi kemudian menemukan 66% di atas mayoritas ya, yang kemudian ditemukan adalah orang tanpa gejala. Bagaimana kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilah-milih yang mana yang harus dites, yang mana yang tidak? Kriteria apa yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memeriksa seseorang ini perlu di swab test atau tidak? Yang pertama memang testing itu dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya kami memulai memasuki wilayah-wilayah yang kami anggap rentan, seperti rumah sakit, seperti pasar, kemudian tempat-tempat publik transportasi, komunitas-komunitas yang kami anggap masuk zona merah, itu menjadi perhatian kita semua. Dan itu terus kita lakukan, dan selain ada testing, kita juga melakukan tracing. Jadi upaya ini ternyata membuahkan hasil, kita lebih cepat melakukan identifikasi. Mudah-mudahan sekalipun di sini ada peningkatan jumlah yang cukup besar atau signifikan dari hari-hari sebelumnya, tapi dengan ditemukannya ini menandakan ada identifikasi yang lebih baik, sehingga kita segera mengambil langkah-langkah penanganan dan pencegahannya ke depan, dan mengambil langkah-langkah lain. Umpamanya kita akan menggunakan nanti aplikasi melalui diskon optometrik, bahwa melalui aplikasi kami nanti akan dengan mudah nanti kita akan mendeteksi. Kalau sekarang kita lihat di mal-mal, sudah ada QR code, itu diberlakukan di mal, nanti seluruh warga Jakarta kita minta untuk menggunakan aplikasi yang sudah kami siapkan dan sebentar lagi nanti akan di-launching, sehingga kita akan lebih mudah melakukan identifikasi. Kemudian kita terus melakukan sosialisasi, melakukan peningkatan sarana dan prasarana, jumlah petugas aparat juga kami hadirkan lebih banyak, selain Dishub, Satpol PP, Disnaker, kemudian TNI, Polri, kami juga menghadirkan lebih dari 5.000 pegawai kami atau ASN, pegawai Pemprov ini kami tersebar di semua unit kegiatan untuk membantu melakukan pengawasan di lapangan. Jadi tadi dikatakan bahwa ada sistem acak, betul ya Pak Wagub ya? Misalnya di tempat-tempat umum, transportasi, stasiun, kereta dan sebagainya, kemudian terminal. Ada juga tracing. Tracing itu adalah pelacakan yang kemudian satu kena, misalnya nanti dilihat kemana kemudian arahnya. Dua hal itu yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan hasil dari positif maupun ODP serta PDP, semuanya terinformasikan di website corona.jakarta. Ya. Semuanya sudah dapat dilihat oleh seluruh warga, melihat perkembangan yang ada. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik dengan semua unit ini, semua instansi, Pak Gubernur dalam memimpin rapat dan mengambil kebijakan selalu melibatkan kami semua, bahkan gugus tugas semua instansi terkait, dengan pemerintah pusat, dengan gugus tugas pusat, kemudian juga dengan para pakar dan para ahli. Jadi hari-hari ini kami terus bekerja bersama dengan semua instansi lainnya, unit itu lain, untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19. Baik, saya tidak hafal karena saya menggunakan bookmark dalam gadget saya untuk kemudian membuka data-data tersebut. Saya ke Bung Diki Budiman. Bung Diki, Jakarta sudah membuka dan koreksi kalau saya salah, baru Jakarta kemudian membuka data secara detail. Apa yang bisa dilakukan oleh warga di sekitar Jakarta, baik itu warga Jakarta sendiri sekalipun, ketika mengetahui ada di suatu daerah yang memang padat secara penderita positif corona di sana? Adakah kemudian informasi itu bisa digunakan semaksimal mungkin oleh warga? Tentu, ini sangat penting. Jadi ini juga sekali lagi tadi saya menyampaikan contoh yang sangat baik bagaimana transparansi data, akuntabilitas ini, good governance kan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik itu. Nggak buat panik, ya, Mas Diki. inilah, ya. Bagaimana dan tetapi ini jadi dalam strategi komunikasi risiko pandemi, hal seperti ini penting sekali disampaikan. Pertanyaan saya nggak akan buat panik karena tentu nanti di daerah saya atau ini tetangga saya, ini kecamatan tetangga saya, ini kelurahan tetangga saya. Adakah perasaan-perasaan itu yang kemudian membuat tidak nyaman?
Tentu ada, tetapi jauh lebih penting manfaatnya adalah membuka data. Ini yang harus diketahui dan ini adalah fakta baik secara ilmiah dari berbagai sejarah pandemi maupun secara faktual kenyataan pada saat kondisi pandemi COVID-19 ini. Banyak negara yang berhasil mengendalikan pandemi adalah dengan transparansi, dengan strategi komunikasi risiko yang tepat dan efektif. Sehingga masyarakat jadi tahu bahwa aware bahwa oke, daerah ini, daerah saya ini adalah daerah katakanlah zona merah. Sehingga dia akan lebih banyak membatasi diri untuk keluar rumah. Tetapi akan berbeda halnya ketika satu daerah mengklaim daerah kita aman. Padahal tesnya itu minim. Ini yang saya khawatirkan. Sudah tesnya minim, kapasitas kesehatannya juga minim. Ini hanya menunggu waktu yang akhirnya malah akan merugikan baik kesehatan masyarakat itu sendiri maupun akan membobol kapasitas pelayanan kesehatan. Dan ini akan terjadi karena ini hukum eksponensial yang saya sampaikan tadi. Kita tentu tidak mendikotomikan antara ekonomi dengan kesehatan, tapi kemudian ada fakta bahwa misalnya di satu daerah tertentu, di kelurahan tertentu, karena kita bisa lihat di Jakarta bisa secara terbuka untuk kemudian mengungkapkan datanya. Apa yang bisa diambil pelajaran dari warga yang hendak ke daerah tersebut atau warga tetangga daerah tersebut atau bahkan warga di daerah tersebut ketika memang dinyatakan daerahnya ini padat, daerahnya ini memang banyak penderita positif corona. Apa yang kemudian bisa dilakukan edukasi terhadapnya? Apakah kemudian sama sekali tidak bisa beraktivitas? Kan tidak demikian. Lalu apa pembatasan-pembatasannya? Ini tentu perlu diinformasikan. Nanti saya akan tanyakan kepada Pak Wagub sebelum Pak Wagub, saya minta penjelasan dari Pak Mas Diki Budiman. Jadi dalam strategi komunikasi atau dalam melakukan program pengendalian satu pandemi, hal yang satu harus menjadi rujukan setiap pemerintahan terutama pada saat ini adalah eliminasi dari COVID-19. Jadi eliminasi ini adalah harus menjadi rujukan. Karena dengan adanya program eliminasi ini akan akhirnya menuju pada satu kondisi di mana kita bisa mengendalikan. Jadi dengan katakanlah Jakarta berhasil mendeteksi 66% OTG, di mana OTG ini adalah faktor yang menjadi super spreader, ya, penular yang paling efektif yang tadi saya sampaikan, satu orang bisa sampai 71 orang. Nah, dengan bisa mendeteksi OTG ini, kita bisa mengendalikan. Artinya ini kan baru langkah awal. Nah, harus ada diikuti oleh langkah antisipasi berikut, yaitu dengan isolasi, ya, baik itu isolasi di tempat yang tersentral, terpusat, ataupun diisolasi di rumah. Nah, dengan adanya pengetahuan ini, harus disusul dengan ada yang disebut dengan intervensi pencegahan. Di situ adalah edukasi kita supaya masyarakat dan institusi terkait merubah perilakunya. Bahwa kalau dia ada di daerah yang lokasinya zona merah, ke pasar ya jangan tiap hari, ke pasar ya seminggu sekali. Kalaupun ke pasar harus tahu batasan waktunya, dibatasi minimal 50 menit. Saat ini angka 50 menit ini jadi juga ke pasar maksimal 50 menit. Ya. Dan kalau daerahnya merah hanya boleh seminggu sekali. Itu rekomendasi dari epidemiolog. Ya. Baik, terakhir Pak Wagub DKI Jakarta, Pak Riza Patria, edukasi apa yang bisa diberikan? Karena tidak bisa kemudian hanya data yang kemudian dibeberkan di dalam website, tapi kemudian tidak ada pesan apapun di situ. Apa yang kemudian disampaikan Pak Wagub? Ya, selain data, pesan-pesan perlu kami sampaikan. Jadi kami terus mengaktifkan berbagai media yang kami miliki, termasuk hampir setiap hari bekerjasama dengan seluruh media-media nasional maupun daerah untuk terus melakukan sosialisasi. Juga poster-poster kami buat. Jadi komunikasi terus kami lakukan dan kami minta juga seluruh aparat, seluruh pengelola unit-unit kegiatan, bahkan pemilik-pemilik unit kegiatan, apakah pasar, mal, perkantoran, pabrik, dan tempat-tempat lain untuk terus melakukan sosialisasi dengan berbagai cara. Dan yang paling penting adalah kesadaran dari seluruh warga. Jadi sekali lagi berdasarkan data bahwa 80% keberhasilan daripada kita mengakhiri penyebaran virus corona ini terletak pada kedisiplinan, kepatuhan, dan ketaatan warga. Dan kami akan terus memastikan bahwa seluruh warga harus taat, patuh, dan disiplin dengan berbagai
cara yang kami miliki, instrumen-instrumen yang kami miliki. Kemudian juga berbagai regulasi terus kami perbaiki dan kami tingkatkan untuk memastikan agar kita segera mengakhiri. Testing juga terus kami upayakan semaksimal mungkin, tracing dan juga treatment. Dan sekali lagi salah satu yang paling penting adalah DKI Jakarta sangat terbuka, sangat transparan, tidak hanya menyajikan data tapi juga cara yang kami lakukan, denda yang kami berikan atau denda yang kami sanksi, termasuk ketika kita membuka Car Free Day 3 minggu lalu ternyata terjadi kerumunan, maka pada hari itu kita putuskan untuk minggu berikutnya kita menutup Car Free Day dan membagi ke 32 titik hari bersepeda kendaraan yang bisa dilalui oleh sepeda. Baik, makasih dan semoga mudah-mudahan tidak semakin naik, semakin turun, sebaliknya dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga tadi 80% ada di publik, ada di masyarakat untuk kemudian bisa menurunkan angka-angka positif corona maupun OTG ini. Terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bung Ahmad Riza Patria, terima kasih, selamat malam, dan juga Bung Diki Budiman dari Griffith University of Griffith di Australia. Terima kasih telah memberikan informasi. Ini hampir tengah malam di sana. Terima kasih sekali lagi informasinya.